Biasanya ini saya Instagramnya sosial. Saya datang dengan dua anak saya satu kali dan dia tak kenal juga sama Pak Balas Hadi, anak saya Jeremy, udah sih? Ya. Terima kasih karena saya diundang. Apa grup apa ini namanya? Grup Family Pakuan Indah. Family Pakuan Indah di Surabaya. Tema kita hidup dalam panggilan. Saudara, kita akan mencoba mengerti apa itu arti kata panggilan. Yang jelas semua kita tahu yang dipanggil. Tapi dipanggil untuk apa? Dan untuk siapa? Itu penting. Maaf, jangan marah. Dari kesaksian Romi tadi, ternyata dia tahu saya sejak dia masih SD. Nah, hari-hari ini, kalau dalam gereja ada kata panggilan, ya jangan lupa tadi itu panggilan untuk apa dan untuk siapa. Dipanggil untuk apa dan dipanggil oleh siapa, untuk siapa. Tapi adik-adik kita melihat kata panggilan, maaf, maka 100% arahnya adalah aktif di dalam gereja. Betul atau salah? Jadi ada kata berkutat di dalam gereja. Dari Minggu sudah sibuk. Senin ada kegiatan ini, Selasa ada kegiatan itu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik Minggu lagi. Nah, bagi sebagian besar pemimpin justru menganggap kalau banyak aktivitas di dalam gereja itu lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, karena tema yang saudara pilih adalah hidup dalam panggilan, hari ini kita akan melihat ternyata itu salah. Kalau kita hanya sibuk di dalam gereja Senin sampai ketemu Senin lagi, padahal hidup kita, panggilan kita itu untuk memberkati orang lain. Betul atau salah? Jawab, saya tanya. Betul atau salah? Nah, konsep melayani, pasti kalau saya dalam kata panggilan itu melayani. Betul. Untuk melayani pun kita harus tanya, melayani apa dan melayani siapa? Kalau gereja ditanya begitu, jawabannya dia pasti melayani Tuhan dong. Apa itu betul? Kita lihat buktinya. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk, bukan untuk dilayani, tapi untuk. Jadi kalau gereja mengajak saudara untuk melayani Tuhan, ternyata yang saudara layani nggak mau dilayani, terus ngapain? Udah lihat? Nah, ini hal-hal yang kita harus tahu. Kita baca ayat yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 9. Siapa yang panggil kita dan dipanggil untuk apa? Saya ulangi, 1 Korintus 3:9. Kita dipanggil untuk apa dan dipanggil oleh siapa? Udah, ada dua bagian di ayat ini. Kalimat pertama, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yuk kan? Sebentar. 1 Korintus 3:9. 1, 2, 3. Karena kami adalah kaum sejalan. Kami itu siapa di sini? Kita. Adalah apanya? Kaum sejalan. Saudara, kalimat ini paling gampang kita mengerti dalam bisnis. Ya. Saya tidak tahu saya akan bergerak di bidang developer, kontraktor apa. Tapi lihat.
perusahaan-perusahaan segede apa developer itu, bisa nggak mereka kerja sendiri tanpa subkontraktor? Jawab dong, bisa tidak? Bisa. Oh ya, karena saudara baru pertama kali ketemu saya ini kalau ajar khotbah itu enggak khotbah, tapi interaksi. Semua saya libatkan, termasuk anak-anak. Tadi yang mau mulai sulit, cucu saya itu rajin. Dia masih umur 9 tahun. Saya punya banyak cucu dan suka adil kalau saya lagi ngomong. Dan itu banyak jadi kesaksian. Kalau masih kecil-kecil kok bisa ngerti? Itu mujizat. Ini satu buku. Daryl masih ada situ, Daryl. Denzel. Lu ada ya? Ada. Oke, so makan belum? Nah, makan apa tadi? Makan apa tadi? Makan ciki. Namanya salah ini. Oke. Nah, ya. Nah, dalam dunia bisnis, sekaya apapun konglomerat itu, pasti perlu partner itu. Jawab apa? Perlu, nggak bisa sendiri. Saya akan beri 3 pertanyaan untuk dapat partner. 1. Jumlah saham atau jumlah investasi itu tidak mempengaruhi. Tapi konsep partner, yang satu lebih kuat, yang satu kurang kuat. Bisa nggak kalau mereka sudah partner lalu berkata, iya kamu gak usah kerja biar aku saja? Mungkin enggak. Nah ini yang kita harus mengerti. Hal pertama, berarti kalau saudara dan saya adalah partnernya, rekan sekerja, ini konsep penting. Tuhan bisa kerja nggak tanpa kita? Gak usah ragu-ragu jawab, silakan. Tuhan bisa kerja nggak tanpa kita? Bisa, tapi tidak bisa. Bukan tidak mau. Bedakan antara tidak bisa dan tidak mau. Kira-kira kalau kita baca ayat ini, Tuhan tidak bisa atau tidak mau? Nggak usah ragu-ragu. Nggak bisa. Tahun 78 saya mendapat rahasia ayat. Wih, masa kerja partner. Masa sih? Mari kita buktikan berapa kejadian di perjanjian lama. Siapa masih ingat berapa tahun Nuh menyelesaikan kapal besar itu? 120 tahun. Itu dahsyat sekali. Pertanyaan saya, jawab. Tuhan bisa membuat sendiri? Bisa, tinggal ngomong saja. Ayo, kita jadi Nuh di zaman itu. Partner toh, teman sekerja. Kira-kira kalau kita Nuh, saudara jawab ya atau tidak untuk membuat kapal sebesar itu? Tidak. Jawab, kenapa tidak? Capek. Capek, apalagi? Kelamaan. Apalagi? Nggak masuk akal. Ada satu yang penting, nggak punya duit. Susah bener. Oh iya. Betul enggak? Mau kapan? Mungkin pastinya. Saudara, ini luar biasa. Tuhan nyuruh. Persoalan lain lagi. Persoalan yang paling penting lagi. Zaman Nuh, manusia belum menggunakan transportasi air. Ya tadi. Ingat tak? Berarti ketika Nuh diberi buat kapal segini-segini, kalau kita pusing, mungkin kalau orang Surabaya itu akan jawab, itu lontong model apa? Karena nggak ada kapal, jangan kita apa? Perahu aja belum ada zaman itu. Tahu ketek, rakit aja belum ada.
Apa? Ayam. Ada gergaji nggak zaman itu? Ada lem nggak? Ada paku tidak? Gimana sih? Ini loh yang sulit. Tapi no, tetap dia. Nanti contoh ini. Abraham. Setelah Tuhan berkali-kali gagal dengan keluarga-keluarga yang dia tetapkan. Keluarga Adam gagal keberhasilan. Terus dia berjalan. Kain Habel lahir gagal. Terus anak cucu Adam gagal. Akhirnya Nuh yang Tuhan panggil untuk membuat kapal Nuh berhasil. Tapi untuk keluarga dia gagal. Masih ingat? 3 anak bersama mantunya kacau. Tuhan diam lagi. Akhirnya Tuhan pilih Abraham. Masih ingat? Dia mulai dengan generasi yang baru. Terus Israel lahir 12 suku. Raja-raja banyak gagal atau berhasil dipilih? Gagal. Terus sejarah penulisan perjanjian lama, Maleakhi terakhir. Akhirnya Papa di surga berkeputusan. Kalau sebegini terus, lebih baik aku sendiri yang jadi mereka. Lahir siapa? Yesus. Nah, logika saya waktu belajar ini, maaf ini saya istilah. Kali ini Tuhan kasih tobat, nggak akan pakai orang lagi. Setuju nggak saya ngomong? Loh, ya toh. Dia sudah turun sendiri jadi kita. Ya sudah, nggak mungkin dia cari orang lagi. Tapi setelah sekian waktu Tuhan Yesus pelayanan, di Lukas 6 tertulis Yesus pilih 12 orang. Maaf ya, saya ini dengan Papa itu kalau ngomong apa? Ini Papa kok nggak tobat-tobat cari orang lagi. Boleh nggak saya berpikir begitu? 12. Gagal tidak mereka? Gagal. Dari 12 berapa yang mirip? Ya coba. Yang mirip, Sudah mirip. Berapa yang mirip coba kan? 1. 3. Yudas, Thomas, Petrus. Betul nggak? Nah ini tolong ya, yang bergereja ini penting. Mengapa yang 3 bisa mirip, yang 9 kok tidak? Pertanyaannya, apakah khotbah Tuhan Yesus untuk yang 9 itu beda dengan yang 3? Atau dia mengajar dengan bahan yang sama untuk mereka 12? Berarti maksud pertanyaan saya, mengapa mendengar khotbah bahan pelajaran pemuritan yang sama? Kenapa yang 3 bisa beda? Pertanyaan jangan bersih. Kira-kira kita bisa jadi seperti yang 3 itu? Sangat bisa. Saya mencari itu. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya sering pesan kepada teman-teman saya jangan sombong. Yang khotbah Yesus saja yang dengar bisa mirip, apalagi yang khotbah kita. Nanti bangsa ini, ya Tuhan Yesus ini khotbah. Gagal lagi pakai manusia. Dia naik ke surga. Saya bilang nekat Tuhan Yesus. Masih ingat ketika murid-murid ditinggalkan? Saudara baca Injil Markus 3 kali ditulis mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Itu buat saya kaget. Dia kenapa sahabat nggak percaya mau ditinggal? Terus mau jadi bagaimana ini pekerjaannya? Kalian nggak saudara kalau meneliti. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Ini keren saudara. Ya. Jadi siapa yang milih tema hidup itu panggilan Pak? Hidup dalam panggilan. Kembali. Udah, Yohanes 16 ayat 12. Ayo baca semua.
1, 2, 3. Sisanya so makan rawon, bakso tahu, somai, makan cagomek, masuknya. 1, 2, 3. harus katakan, tetapi sekarang belum dapat menanggung-menanggungnya. Bayang. Waktu Tuhan Yesus bicara ini, dia sangat tahu waktunya sudah habis. Sebab setelah dia ngomong itu, dia doa di Getsemani, lalu ditangkap, diadili tanpa dan tidak adil, disiksa, disalibkan mati. Sekarang ini nggak membaca hati Yesus. Masih banyak hal yang harus kuajarkan kepada. Tapi kamu gak akan sanggup, itu malam hari loh. Jadi gini ya saudara, Yohanes 13, 14, 15, 16. 4 pasal Injil Yohanes ini terjadi di sore. Tadi sore sampai malam. Dan di satu tempat, lantai 2, salah satu rumah di Yerusalem. Masih banyak hal yang harus aku ajarkan. Bayangkan, sekolah cuma 3,5 tahun orang-orang. Itu kalau dimulai dari 1 SD aja, berarti baru kelas berapa? 3,5. Terus suruh menyelamatkan dunia. Dia jujur, masih banyak bahan-bahan pelajaran ini. Kalau saya pakai bahasa manusia, aku sanggup ngajar kamu sampai pagi. Tapi kitanya, kitanya sanggup gak? Terus gimana? Nah, lihat kalimat pertama 13. Kata penghubungnya itu penting. Apa kata pertama? Tetapi. Saudara tahu kata tetapi? Apa arti kata tetapi? Enggak bisa. Apa? Iya, dia sudah tahu saya ngomongnya. Tapi artinya itu loh. Dalam bahasa Indonesia itu jawaban atas ketidakpastian di kalimat yang sebelumnya. Gimana dong waktuku sudah habis dan kamu gak akan sanggup untuk terima semua. Tetapi, jadi apa arti kata tetapi di kalimat itu? Solusi, jalan keluar. Betul? Tetapi apa? Coba baca 1, 2. Tetapi apabila ia datang, dari orang benar yang memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ini. Jadi Tuhan Yesus tetap percaya murid-muridnya adalah partnernya, karena ada guru lain yang diutus dia, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan bagaimana? Baca lagi. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Betul? Apa arti kata memimpin? Nuntun, apalagi ngajak, membimbing, membawa, mengarahkan. Berapa kebenaran? Seluruh. Seluruh atau sekali? Seluruh. Nah ini. Kalau Tuhan Yesus berkata ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran. Betul-betul. Belum saya tanya. Lalu apa itu sebagian kebenaran? Sebagian kebenaran itu namanya doktrin. Betul? Semua sinode itu wajib punya doktrin. Dan semua gereja di seluruh dunia itu pasti punya doktrin masing-masing. Dan tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Tapi anehnya, dari satu sumber yang sama bisa terjadi perpecahan sampai hari ini tidak selesai. Aneh. Maka itu Tuhan tidak suka doktrin, karena doktrin bukan seluruh kebenaran. Ayat ini yang menjawab pertanyaan saya berpuluh tahun.
Perjanjian Baru terdiri dari 27 pasal. Hebat. Tulisan Paulus itu pasal 27 buku. Matius sampai Wahyu 27. Paulus menulis 14 buku. Roma sampai Ibrani. Petrus hanya menulis 2 buku. 1 Petrus dan 2 Petrus. Di antara dua saudara kita ini, siapa yang kumpul Tuhan Yesus? Siapa? Siapa? Kenapa yang kumpul Yesus cuma nulis 2 buku? Tapi yang benci Yesus. Saulus benci Yesus? Oh, saya tidak suka. Bisa nulis 14. Dan saya pernah coba bongkar 14 buku itu lebih dari 90% yang diajarkan Paulus yang jadi firman buat kita sampai hari ini. Itu belum pernah sekalipun diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di situ saya bingung. Itu sudah pada mana saudara kita ini? Contoh kecil aja. Selama Yesus ada di dunia, dia nggak pernah ngajarkan buah roh, ya, tentang karunia roh, tentang gereja, tentang diakan, tentang 5 jawatan, nggak pernah. Ini kok bisa? Nah, jawabannya di ayat. Paulus lebih tunduk kepada Roh Kudus daripada Petrus. Jadi Paulus dituntun, dipimpin, diajar, dibawa, dibimbing ke dalam seluruh, jangan lupa kata seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya ingin kenal Tuhan lebih dalam dan mengerti artinya lewat firman-Nya, jangan sekolah teologi dimanapun juga, sekolahlah dengan Roh Kudus. Enggak. Karena selain gereja punya doktrin beda-beda, ternyata setiap sekolah teologi sehebat apa, sejelek apa, rata-rata pasti sekolah teologi itu pegang 1 doktrin minimal, bisa 2 atau 3. Pastian, kamu kesini nak? Betul tidak? Lalu saya tanya, sekolah teologi pegang 1 doktrin tidak? Minimal. Jelas. Nah, maka itu kalau ada orang yang ingin tahu semua kebenaran, maka dia harus tempat orang itu. Kenapa dia mau jadi? Jadi kalau ada orang ingin tahu seluruh kebenaran, harus sekolah di semua sekolah teologi di dunia ini. Sanggup? Sanggup nggak? Enggak. Kenapa? Nggak sanggupnya kan ada 2. Yang pertama, umur berapa? Ya, umur berapa? Yang kedua, uangnya. Maka itu Roh Kudus ini jelas ya. Nah, jadi untuk bisa menjadi teman sekerja, maka kita perlu Roh Kudus untuk dipimpin. Kembali kepada konsep bahwa Tuhan tidak bisa bekerja tanpa kita, bukan tidak mau. Wah, ini luar biasa. Kita buka sekarang Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Kita lihat. Amos 3 ayat 7. Nah, jadi mulai hari ini supaya kita hidup dalam panggilan, kita tahu kita disuruh apa, yang panggil siapa, dan dipanggil untuk siapa dan untuk apa. Udah? Baca per kalimatnya 1, 2, 3. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Stop dulu. Saudara, saya bergumul cukup lama atas 1 ayat. Sungguh Bapa di surga tidak berbuat apa. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam. Apalagi? Diam, betul.
belajar kita, cepatan jalan kuat. Nah ini loh, maaf ya, kebiasaan gereja yang salah. Kita hanya suruh duduk, diam, dengar, tanpa boleh berpikir. Tapi itu banyak murid Yesus tetap goblok, karena nggak diajar untuk berpikir, cuma dengar saja. Maka itu tidak sedikit orang pulang gereja nggak ngerti apa tadi yang diajar. Nggak ngerti juga aku pulang dalam seminggu ini aku mesti ngapain. Karena dia cuma dengar saja. Dari saya ajak saudara untuk putar otak. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu di samping dia? Nganggur. Pasif. Nah, kan ini enak keluar semua. Ayo, dua lagi. Nganggur, pasif. Tidak berbuat sesuatu. Yuk, ada satu kata, ada satu kalimat. Cuek. Satu lagi. Apa? Bengong. Iya. Tidak berdaya. Sekarang saya tanya, jawab semuanya ya. Di seluruh dunia ini kan cuma ada dua kekuatan. Betul nggak? Siapa dengan siapa? Iya. Enggak, kenapa? David, ayo David itu coba. Di dunia ini cuma ada dua kekuatan, siapa dan siapa. Ayo, mikir. Maksudnya kurang. Iya, sama Tuhan dan setan. Jawab nanti ya. Saudara dengar. Tidak ada kekuatan yang ketiga atau keempat. Cuma Tuhan dan setan. Kita tanya. Kalau Tuhan diam, cuek, pasif, nggak ngapa-ngapain, lalu yang aktif siapa? Setan. Nah, ini harus tahu. Bun, Ami kemana kamu? Toilet. Oh, ketika awal nih kan saya guru, bersih yang satu saya nggak cari. Hati-hati sebenarnya. Terus saya ngajar di mana saja. Bayangkan hari-hari ini loh, siapa yang aktif, siapa yang Tuhan? Setan. Kejahatan nggak makin berkurang dan setan makin canggih untuk merusak kehidupan. Sungguh, coba kumpulkan di Alkitab, nggak sampai 20 ayat. Ketika Bapak berfirman didahului dengan kata sungguh, nggak sampai 20. Salah satu ayat. Dan itu saya beri perhatian khusus. Sungguh serius. Apa kita pasif, tidak berdaya, akhirnya setan yang aktif dan yang didaya itu bahasa Jawa yang jadi berkuasa. Kenapa dia nggak berdaya? Sambung kalimat itu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu terus tanpa menyatakan keputusannya kepada tolong kata para nabi ganti dengan 1 Korintus 3:9 tanpa menyatakan keputusannya kepada rekan sekerjanya. Ini luar biasa. Dua hari yang lalu kami masih di kota kecil, ibu kota Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, namanya Ngapa. Dalam pertemuan hamba Tuhan suruh saya ngajar. Ya maaf ya, hamba Tuhan harus bertobat. Kalau ada orang datang kepada kita sebagai orang yang dipanggil dan orang itu punya masalah, orang itu punya kesulitan, orang itu sakit, jangan pakai kalimat ini, mari kita doakan. Itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena kalau orang datang perlu Tuhan dan Tuhan tidak ada di dunia,
Tapi Tuhan punya kantor kedutaan besar di dunia. Siapa kantor kedutaan besar? Surga. Lalu kita para duta besarnya kokon, mari kita doa. Tapi kita minta siapa yang suruh kerja untuk menolong orang ini? Jawab mereka. Kita nyuruh Tuhan lagi. Ini satu dosa besar. Tadi mau kemana? Oh, Epifania. Ini sahabat ramah saya. Jadi kalimat mari kita doa 1.000.000% salah. Jawab ini aja. Enggak cuma 100%. Enggak cuma didoakan. Bastian, Bapak boleh cerita kamu ya? Belum mas. Tunggu. Maaf, tunggu. Dapat kita besar datang. Paling besar suara juga besar. Saya kenal dia masih SMA dulu. Mana belum? Oke. Gak apa-apa, sudah duduk. Bilang kafe. Nah, contoh pastinya. Ya. Jen, syuting tugas langsung. 4 November 2023 pertama kali dia kerja di satu restoran Jepang di daerah Mer. Itu singkatan apa sih, saya lupa tuh. Middle East. Susah benar. Kayak begitu. Surabaya. Mana? Iya. Iya. Pendosa. Ya dia benar. Nah ternyata, aduh, kok cerita ini sedih betul. Dia, kamu cuma sekolah TK, dan dia punya 4 adik. Dan mereka semua gak punya status, gak punya akte lahir. Ya di 4 itu masih kecil, gak punya KTP. Dia sudah langsung punya KTP, gak punya. Maaf, itu susahnya hidup mama. Nah waktu saya ketemu, saya bilang mari kita doakan. Saya urus. Berjuang saya coba mencarikan jalan keluar supaya ini punya status. Tuhan tolong, karena banyak cara yang Tuhan bisa pakai. Itu. Saya tanya, ini akan sengaja. Andi, itu berapa? Perintah Tuhan Yesus, doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Perintahnya. Ayo baca kita. Ayo, kami jawab. Doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Perintahnya. Sembuhkan. Sembuh. Tapi yang gereja lakukan sudah jelas. Karena kata doakan itu biar Tuhan yang kerja. Contoh lain. Sering diajak doa syafaat enggak untuk keselamatan jiwa-jiwa. Misalnya kita di Surabaya, maaf. Tuhan selamatkan Madura. Tuhan selamatkan orang Osek. Tuhan selamatkan orang Kedua. Tuhan selamatkan orang Barat. Doa itu salah atau benar? Gak usah ragu-ragu. Kalau jawabnya salah atau benar, saya akan jelaskan. Asal jawab saja. Ayo, doa itu salah atau benar? Jawab belum jawab. Ayo, salah atau benar? Doa itu benar? Benar. Benar. Salah. Salahnya mana? Sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan apa pada kita? Pergilah kamu ke seluruh dunia, cepat ayo. Beritakanlah, pergilah kamu ke seluruh dunia. Musuh paling banyak itu Matius 28. Ayat 19. Matius 28:19 harus tahu. Apalagi kan masalah soal hidup dalam panggilan ini kan kita. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Oh yang kuatkan semangat itu sini. Saya kan gak suka orang kesini masih itu menghina Tuhan betul-betul.
Kita sudah terus. Matius 28, 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu sampai di sini. Jadi 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memberi perintah. Ini panggilan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Nah, yang memerintah kita nggak lama lagi akan datang. Ternyata gereja memerintah, yang memerintah kita. Selamatkan Tuhan, selamat. Nah, salah atau benar? Pak begitu. Cepat-cepat. Salah. Maka akhirnya kita main perintah-perintah. Ini perkara jahat dalam gereja. Saya punya ilustrasi. Nah, maka itu khotbah-khotbah beri suara, nanti kau pasti beri. Jangan takut, tolong. Itu sesat. Saya tanya, ini ilustrasi. Kalau kita punya pembantu, kita gaji nggak? Otomatis dong. Ya, kalau kerjanya baik, kita pasti bonus naikkan gaji. Setelah kita gaji, kita apain pembantu kita? Suruh kerja. Apresiasi belum ya, suruh kerja, kasih tugas. Setelah sekian waktu, kita ngapain lagi? Evaluasi. Operasi. Evaluasi. Keren. Manajer. Ya, oke lah. Kalau pembantu harus pakai evaluasi. Ya, itu sebenarnya manajer itu. Kita cek, periksa. Kalau kerjanya nggak baik, SP. lagi urusan mana sih? Bukan kasih SP. Nggak apa-apa. Ya, dibilangin. Sekarang mah. Saya minta yang di rumah juga jawab, nanti atau saya akan baca. Harus nulis ya, yang belum pernah tahu. Langsung Instagram, Facebook harus tulis. Saya tanya. Jujur ya, dalam hati ya. Kalau salah harus ngaku. Kita pernah nggak memperlakukan Tuhan seperti pembantu? Jawab. Maka itu jahat khotbah-khotbah perpuluhan. Itu jahat. Itu dari setan. Kenapa? Karena orang Kristen sampai perpuluhan itu merendahkan Tuhan. Itu sudah bahaya. Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Tuhan, anak saya mau sekolah ke luar negeri. Tuhan tolong. Hanya enggak orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan? Kenapa bisa kecewa? Kenapa sudah bayar Tuhan kok dia nggak kerja betul? Lu lihat begitu. Saya lihat. Mereka ketika gerejanya bicara duit. Salah. Percaya Tuhan nggak butuh duit? Maka itu jangan bicara uang dengan Tuhan. Dia nggak suka. Apalagi Matius 24. Yesus berkata, nggak bisa kamu mengabdi melayani dua Tuhan, uang dan aku. Nggak bisa. Nah, akhirnya panggilan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita jadi kebalik. Tuhan yang kita panggil. Lu lihat atau tidak? Lu jawab dong. Tuhan yang kita panggil, karena kita sudah bayar dia. Karena beri ST ke Tuhan. Gimana cara orang-orang Kristen yang konsepnya duit mau ber-SP ke Tuhan? Dengan mungkin Tuhan masa nggak ingat 3 bulan lalu saya beri gereja berapa itu? Tuhan masa nggak ingat kalau nggak ada emak saya punya tanah kasih gereja-gereja itu nggak jadi? Ih, sombong betul. ST yang Tuhan kita beri kepada Tuhan, surat peringatan itu kita ungkit jasa kita. Betul atau salah?
Maka itu akhirnya hidup dalam panggilan. Ternyata Tuhan yang kita panggil jadi pembantu kita. Dengan cara kita sudah bayar bulanan. Perpuluhan tadi. Dan jadinya perpuluhan dalam konsep yang sama. Begini Tuhan, 10% sudah aku beri. Maaf ya Tuhan, yang 90% jangan urus, itu urusan. Ada motivasi gitu gak sih? Ini jahat. Nah, jadi kita ini lawan sekali. Jadi dibilang ada 3 hal. Satu, sudah jelas. Jadi Tuhan tanpa kita, dia nggak bisa kerja. Karena kita partner. Nomor 2, datang surat. Panjang. Nomor 2. Syarat apa yang saudara akan berikan? Kalau syarat bisnismen, pengusaha, dan butuh partner. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya di sini. Jadi Tuhan tanpa kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kalau kita butuh partner, beri 2 kriteria. Satu kriteria bagaimana? Satu visi. Jangan terlalu wani. Punya modal. Apa? Punya modal. Nah itu. Punya modal. Punya modal enggak? Sevisi, rajin, nggak punya modal. Loh betul nggak? Jujur-jujuran aja. Apalagi proyeknya Tuhan, itu perlu dana banyak enggak? Pertanyaannya, kita masuk kriteria itu enggak? Jawab enggak? Kita termasuk kriteria yang juara pilih enggak? Kalau Tuhan pilih kita jadi partner. Kenapa? Enggak punya modal. Enggak punya modal. Serius. Yang ketiga, dalam modal apa syarat kita beri pada tentang kita? Skill untuk jawaban. Lagi sekali, apa sih kalian itu? Makan. Betul-betul makan. Jadi apapun persyaratan yang Tuhan beri untuk dapat maknanya, kita nggak mesti itu mas. Betul atau tidak? Tapi dia berkata, aku nggak bisa kerja tanpa kamu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa menyatakan rencananya, programnya kepada rekan sekerjanya. Jadi sudah jadi. Ini ada kriteria. Ya kan kami berpulang dari Kalimantan Barat. Wah, ramai. Ternyata orang-orang Kalimantan hampir semua ya, ada 5 provinsi Kalimantan. Di Barat, Timur, Selatan, Tengah, dan Utara. Mengapa orang-orang Kalimantan memilih 02 waktu pemilu? Jawabannya sederhana. Karena mereka mau IKN lanjut. Keren ya? Nah ini tahu apa yang mau dikerjakan. Saudara, ayo kita mulai ini tahu siapa kita yang dipanggil. Jadi ketika Tuhan punya rencana ingin bicara kepada kita, kita sibuk dengan urusan kita sendiri, maka Tuhan diam, nggak melakukan. Maaf, ini cuma kesaksian saya. Sebelum Tuhan panggil saya ke Papua, ya dari tahun 81 sampai tahun 92, saya itu lebih lama di luar negeri daripada di Indonesia. Karena Tuhan buka pintu-pintu pelayanan yang luar biasa. Saya sudah punya PR Australia. Saya sudah gampang tinggal di Amerika, di Eropa. Sudah gampang. Istri saya warga negara Kanada. Kalau saya mau ikut komplain, saya punya lanjut imigran untuk Kanada. Tapi akhir tahun 80-an, Agustus 89, atau Roh Kudus panggil saya, kamu ke Papua. Itu keinginan. Gara-gara satu tubuh saya waktu itu tinggal di Pasadena, California.
Gara-gara buku From Jerusalem to Indonesia. Bukan From Jerusalem to Indonesia. Nah, dari buku itu jelas. Dan yang kamu ke Papua. Itu namanya itu. Saya nggak pakai doa puasa. Saya nggak pakai cari konfirmasi lagi. Tidak. Begitu Papa panggil saya, kamu ke Irian, pertanyaan saya, kapan? Sudah berapa? Akhirnya April 90. Pertama kali saya injakkan kaki di Jayapura, jatuh cinta sampai hari. Puji Tuhan, saya punya istri yang hebat, dia mau ikut juga sampai hari. Dia ada di Papua. Nah, jadi hari-hari itu tuh lagi mikir Irian ini bagaimana Irian. Nah, kebetulan saya siap, Tuhan ajak saya, mau nggak kamu ke sana? Saya teman sekerjaan, saudara. Iya, jadi Tuhan ini supaya kita tahu apa yang dia mengerjakan dalam panggilan. Efesus 4 ayat 1. Pastinya Papa cuma tanya, selama kamu kerja atau selama kamu hidup, selain Papa, ada nggak orang yang tanya masalah kalian? Terus cuma katanya tanya gimana? Saya kalau dapat proyek dari Tuhan, saya langsung kerjakan. Dan baca Efesus 4 ayat 1, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Terus aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Luar biasa. Supaya hidup saudara dan saya berpadanan dengan panggilan itu. Apa itu berpadanan? Jadi ada terjemahan lain kan? AYT, coba bacakan. Mana Filipus? Oke. Versi AYT. Ini AYT di bawahnya. Ada nggak? Ada. Pasti. Loh, kamu? Enggak, tadi kok mau baca, jadi aku. Oke. Oleh karena itu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, mendorong kamu untuk hidup sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima. PS, turun lagi. Itu sebabnya, saya seorang tahanan, yang ditahan karena melayani Tuhan, minta dengan sangat kepadamu, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Sudah dipanggil. PSI. Jadi, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, saya menasihati kalian masing-masing untuk hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Saudara, ternyata kata kunci untuk saudara dan saya bisa hidup di dalam panggilan itu, maka kita harus jadi orang tahanan, orang yang dipenjara. Kalimat itu kita baca ulang. Nah, pasti kagetnya di penjara. Jangan mikir penjara-penjara itu, bukan. Kembali soal Paulus hidup. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini panggilan. Kisah Rasul 20 ayat 20. Nah, ini saya akan masuk pada bagian terakhir. Panggilan itu kita mulai di mana? Udah, Kisah Rasul 20 ayat 22. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Nah, terus aku pergi ke Yerusalem. ya cukup sampai situ. Jadi panggilan Tuhan atas hidup kita tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak mau jadi tawanan. Dan itu yang diulang-ulang oleh Paulus di Efesus 4 ayat 1 tadi. Sebagai orang yang dipenjara karena melayani, sebagai orang yang dipenjara karena Injil, sebagai orang yang menderita karena pelayanan panggilan itu, berpadanlah, hiduplah, duduklah di posisi kita dipanggil. Menjadi tawanan roh. Apa kata lain tawanan? Sandera. Budak. Apalagi tawanan itu. Budak, sandera. Banyak sudah banyak. Apa? Tahanan, iya, yang lain. Budak, tahanan, tawanan,
hamba ya susah sekali. Apalagi lontongnya belum sampai otak ini. Maaf. Ayo jajan, apalagi belenggu, disetir, diatur, diseret, semuanya. Jadi kalau ada orang mengaku murid Yesus, tetapi tidak hidup dalam panggilan, berarti orang itu tidak menyerahkan dirinya untuk ditawar oleh Roh Kudus. Oke. Kalau Roh Kudus bisa menawan kita, membelenggu kita, memenjarakan kita, merantai kita, memperbudak kita, sebutkan apalagi selain Roh Kudus yang bisa membelenggu kita? Jangan tahu, duit. Masuk ngomong setan, dosa, ketinggian uang dulu. Betul atau tidak? Oke, nah saya akan akhiri di bagian. Ternyata hidup dalam panggilan tidak boleh dimulai di gereja, di pelayanan, di musik, sekolah minggu, hasil, tidak. Hidup dalam panggilan harus kita mulai di rumah. Enggak di mana? Tuhan mau kita di rumah. Apa panggilan kita di rumah? Ya mulai dengan hidup suami istri. Maaf, saya cuma tanya. Saudara pernah ketemu gak ada suami istri hidupnya rajin bertengkar? Diceri saja. Saya nggak tanyakan saudara, saya bilang ada. Jawab. Ada nggak? Ya saya tanya ada tuh. Ada. Salah, banyak ya. Nah, mulai dari suami istri hidup dalam panggilan yang benar atau tidak. Sebab kalau papa mama tidak menghidupi panggilannya, dengar baik-baik, anak-anak akan kacau. Papa mama rajin pelayanan, itu tidak membuat anak-anak kenal Tuhan, karena cuma aktif di gereja. Ini betul. Anak-anak itu mau melihat papa mamanya waktu di gereja dan di rumah sama rohani. Jangan sampai anak-anak cuma melihat, wih, papa mamaku kok di gereja rohani, doa, nyanyi, angkat tangan, kepala, tapi di rumah kayak pembincang. Ada nggak? Ribet. Nah, anak-anak nggak akan tertarik dengan Tuhan yang seperti ini, karena papa mama tidak hidup dalam panggilan. Jadi mulai dari rumah. Saudara, untuk suami istri bisa menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudara selalu dan selalu saling mengampuni. Catat. Loh kenapa? Apa nggak ada cara lain? Saya mau tunjukkan. Anak-anak akan capek kalau tiap pagi sebelum sholat, ayo kita doa dulu, walaupun cuma 15 menit baca Alkitab. Nanti malam mau tidur, ayo kita buat apa namanya istilahnya, mesbah, warga. Saudara terus terang anak-anak gak suka itu jadi beban buat mereka, dan mereka gak suka Tuhan gara-gara kita yang suka. Yang anak-anak butuhkan keharmonisan agama, bukan kerohanian, rajinnya berdoa baca Alkitab. Tidak. Apa mama harmonis?
Anak-anak nggak usah sering-sering ngajak doa, pemilik altar, apalagi mesbah keluarga. Hiduplah yang harmonis, penuh pengampunan dan selalu mengampuni. Buat anak-anak itu cukup. Ada Tuhan di situ. Setuju nggak semua? Ada Tuhan di situ. Nah, setelah dari anak-anak, kita keluar ke pembantu dan supir kalau saudara. Mereka nggak usah diceritain soal agama, soal nggak usah. Biar mereka melihat hidup kita majikan. Percaya? Apalagi yang punya supir pribadi. Apalagi yang punya supir pribadi. Hari-hari saudara lebih banyak dengan supir saudara daripada dengan suami dan istri saudara. Karena masing-masing bisa. Nah, supir-supir itu akan tahu saudara itu siapa. Karena waktu saudara telepon siapa saja, dia kenal. Betul atau tidak? Satu kali saya pernah nginap di rumah satu keluarga di Jakarta. Pembantu saya kerja 33 tahun. Dari anaknya mati, mereka belum punya anak sampai anaknya lahir. Pembantu ngurus sampai anak itu sudah punya anak lagi. Jadi, lama sekali kerja di sini. Iya, 33 tahun begini. Saya bisa menguasai rumah itu semua. Tapi saudara, dia tidak akan pernah tertarik dengan Tuhan. Suatu hari saya nggak ada pelayanan di rumah, lagi banyak yang saya urus. Terus saya tanya, Bibi kok nggak pengen sih tahu siapa Tuhan Yesus? Enggak lah, kalau saya Tuhan enggak. Kenapa? Nyonya saya, Tuhan saya, nyanyi kencang, berdoa kencang, ngamuk juga kencang. Artinya apa? Nggak hidup dalam panggilannya, sehingga nggak bisa jadi saksi. Ingat, ini ilustrasi saya soal panggilan. Tuhan Yesus berkata kita ini garam dunia, betul tidak? Sekurus-kurusnya kita, pasti 40 kilo aja tuh ya. Masa ini 40 kilo susah. Saya carikan lagi ke sini. Betul? Minimal 40 kilo. Nah, Tuhan beri saya ilustrasi. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, anggap mereka telur bebek yang kita mau kasih. Tapi jangan ngomong dia telur bebek, marah dia nanti. Oke. Nah, saya pernah ngasih telur waktu masih SD dulu belajar. Ternyata satu butir telur bebek dicuci bersih, jangan sampai retak. Cukup diasinkan dengan 1 sendok makan garam. Pakai air paling dikit 200 cc. Aduh, kalau saudara mau punya kuning yang berminyak dari sendawa. Jadi maksimal 9 hari. Saya lewat itu, saya lewat nggak kemana. Minimal itu 6 hari atau 7 hari sudah bagus tuh. Nah, kalau ada telur bebek yang kumpul kita 33 tahun nggak asin-asin, ini garam apa? Nanti ilustrasi ini. Berarti dia punya panggilan garam, tapi berfungsi tepung. Maka itu nggak dikerjakan panggilannya, nggak bisa menghasilkan banyak orang. Betul? Nah ini saya cuma cerita ya pagi. Kenapa? Ini manajer. Jadi telur asin dari Pak Mi. Bakmi gimana sih? Oh, semakin cepat ya mobil. Oke, lanjut. Nah, saya cuma cerita saja. Salah satu panggilan saya itu, saya itu sampai kapanpun tidak akan pernah beli mobil pribadi. Saya tidak mau. Bahkan waktu saya mau menikah pun saya siapkan sama istri saya. Jangan cari mobil atau apa ya. Saya nggak pernah mau punya mobil. Saya nggak pengen. Saya akan tetap naik angkot sampai kapanpun. Demi panggilan itu, saya mau bersaksi. Soalnya senang kalau naik angkot, bayarin mereka. Saya kalau pelayanan ke kota-kota kecil ada becak, saya harus naik becak.
Saya sambil cerita soal kehidupan. Itu menyenangkan. Sampai hari ini saya nggak ada mobil. Saya suka naik taksi, naik kendaraan. Gila itu. Suka bersaksi. Jawab berarti, yang punya mobil dosa? Enggak. Cuma yang pangkat mobilan yang dosa. Tahu pangkat mobilan? Ada ikan mobil baru. Kopi nyoba aku. Itu mobilan. Cuma dosa. Lihat, bagaimanapun hebatnya kita punya mobil. Mobil terakhir kita naik pasti mobil jenazah. Habis. Ya. Setuju? Siap hidupi panggilan? Jadilah memberkati orang. Yesus bekerja dengan kita. Anak-anak kita, membantu kita, sopir kita, baru kita keluarga tetangga kita. Maka panggilan Tuhan akan luar biasa. Tuhan memberkati, tepuk tangan buat diri sendiri. Oke. Ada yang mau tanya? Kita diskusi dulu. Ya, diskusi. Boleh aku. Boleh. Siapa namanya? Rudolf. Nama Belanda betul. Rudolf tanya Rudolf. Apa? Saya temanya. Indonesia di Surabaya hidup dalam panggilan. Ayo, yang mau tanya siapa? Fit. Ya, gimana sih dari tadi? Ada yang mau tanya? Tanggal aja. Ayo diskusi, tanya apa saja. Mendengarkan suara Roh Kudus enggak? Kamu tanya ya? Pertanyaan di grup. Oh, di grup. Bagaimana cara mendengar Roh Kudus? Tuhan jauh lebih rindu berbicara kepada kita daripada kita bicara kepada dia. Kenapa? Karena kita teman sekerjanya. Karena kita teman sekerjanya, berarti dia banyak memberi tugas dan instruksi kerjasama. Jadi tugas kita yang kita serahkan cuma satu, bisa mendengar suara Roh Kudus. Taat. Kalau Tuhan tahu kita nggak taat, dia nggak akan bisa. Bukan doa puasa. Saya beri contoh dulu. Abraham dan Maria. Masih ingat waktu Abraham dipanggil? Belum Abraham nikah. Waktu itu Abraham sudah kenal yang Tuhan belum yang manggil. Ini luar biasa. Nah, saya beri ilustrasi. Pendetanya seorang pendeta. Berarti dia pendeta beneran. Surabaya. Malam Tuhan datang, hai hamba. Kamu besok ke Bandara Juanda, ajak keluargamu semua. Pergi. Kemana Tuhan? Jangan tanya, ke Juanda. Akhirnya begitu bukan? Tinggalkan semua. Yang manggil. Nah ini pendeta. Kira-kira kalau sudah ada pendeta begitu, apa tindakan kita pertama? Dimarahin istrinya. Dimarahin istrinya. Oh Tuhan. Nah ini, kalau pendeta itu adalah hamba Tuhan benar, kan sudah kenal suara siapa ini. Enggak perlu dia tanya. Nah, di zaman itu walaupun orang belum banyak seperti sekarang, tapi kira-kira 1000 aja ada nggak sih zaman itu? Ada. Kenapa dia pilih ada? Karena Tuhan tahu orang ini nurut. Jadi itu syarat untuk Tuhan bicara, Roh Kudus bicara ini di surah bahasa Jawa. Oke, Maria. Di zaman Maria hidup banyak gadis ya? Misalnya gini, ini ilustrasi saya. Suatu pagi Tuhan bilang Gabriel, kan itu Gabriel yang suruh. Gabriel, kamu turun ke dunia. Aku mau jadi manusia, tapi aku perlu tubuh. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, tanpa memberitahu Nazaret dan Maria. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun untuk turun? Ini gadis-gadis, siapa mau hamil? Mau nikah? Baca Tuhan, lalu surga, besok balik lagi. Jadi pertanyaan saya, kira-kira perlu berapa tahun? Nggak tahu.
Tapi mengapa Maria binasa? Karena Tuhan tahu Maria ini nurut. Jadi arti kata Maria itu bagus. Ini kalau ada gadis berani pakai nama Maria, tapi yang dua belum. Kemudian Mario. Ya kok ada? Kok ada nama khusus? Dan bagian ini. Jadi untuk mendengar Romi bisa nyata. Ya, Romi pasti tahu. Anak-anak saya ini tahu. 90% lebih lah saya tahu. Tuhan yang tahu dan orang lain tahu. Apa yang saya kerjakan cuma karena Roh Kudus yang bicara. Tanpa itu saya tidak. Ya kenapa? Ya karena saya tahu. Orang tidak begini. Tahun 76. 75 awal pertama kali saya punya motor. Saya masih ingat Yamaha bebek warnanya. Belinya ada di Galaxy Konspirator dealer. Dulu belum ada kredit, bayar cash, kumpulkan uang saya dari hasil pelayanan. Saya bisa beli. Saya rawat, saya jaga baik-baik. Kemana-mana saya mau. Tahun 76 saya lupa bulan berapa kira-kira. Saya diundang pelayanan ke satu desa gereja kecil. Namanya sebentar daerah Sidotopo, masuk stasiun kedua Dipo, ke dalam lagi. Oh jalannya masih ada dari situ sekarang anak yang manusia. Ketika saya lagi khotbah, Roh Kudus bilang, "Den, motormu kamu tinggal, kasih ke pendeta itu." Namanya Bapak Pendeta Sukarso Hadi, sudah meninggal. Anaknya sekarang Bowo yang jadi pengalaman. Saudara, itu betul-betul saya kesaksian. Saya enggak bilang langsung saya konfirmasi itu. Enggak. Saya juga sambil khotbah aku bilang, saya jawab ya Tuhan. Udah gitu. Begitu selesai khotbah, terus saya bilang mau pulang, makan dulu. Maka saya bilang itu. Maka aku tak tinggal. Mau titip lo tak? Enggak. Ya terus kenapa? Yang bener kamu. Ya aku bonek. Bemo. Dari situ Bemo plan E yang dari Kakas Kerampung. Istrinya nangis. Sudah lama kami ini berdoa. Kemana-mana kami naik sepeda. Kota itu goncingan suami istri. Nah rupanya dari situ Tuhan itu menguji saya. Sejak saat itu saudara, begitu gampangnya Roh Kudus bicara kepada saya tentang perasaan saya. Dan saya tidak pernah menyangka. Ya, sekali dua kali saya penasaran. Ya enggak apa-apa. Kita belajar. Dan sampai hari sudah 50 tahun lebih. Saya berjalan bersama Roh Kudus. Jelas? Siapa namanya tadi? William. Gimana William? Kenapa kau tanya ini? Jadi cuma ada satu syarat Roh Kudus bicara kepada kita, kalau kita tahu. Itu Tuhan tak bertak, Tuhan pasti bicara. Yang lain? Ya, udah akhirnya. Bukan tanya saya tadi. Tadi kan ada bahas masalah memaafkan ya. Iya. Kalau misalnya kita istilahnya kayak gak mau maafin, itu salah nggak? Gitu? Bukan cuma salah, masuk neraka. Bukan cuma salah, enak masuk neraka. Ingat. Meskipun apapun yang kepahitan yang kita alami. Iya, harus. Oke. Maka yang penting ini bukan cuma terudok, tapi untuk semua. Siapa yang percaya bahwa setan itu hafal ayat-ayat kita yang untuk merusak hubungan kita dengan Bapa di surga? Setuju kalimat ini? Setan hafal. Betul. Setan tidak pernah menghalangi kita pelayanan. Silakan nanti.
Setan nggak pernah menghalangi kita doa pagi, doa puasa, pelayanan keluar kota, misi ke pulau mana, silakan beri persembahan. Setan nggak pernah bisa. Tapi satu yang dia akan ganggu, kalau dia tahu kita mengampuni orang, itu setan berusaha jangan. Kenapa? Kita baca 2 ayat. Satu, Ibrani 12 ayat 14. Kalau kita tidak mengampuni, ya ngeri. Dan itu setan berhasil. Udah, Ibrani 12 ayat 14. Saudara lihat Alkitab saudara, saya akan baca dengan terjemahan yang berbeda. Udah semua dapat? Ibrani 12 ayat 14. Dan setan berhasil. Ngeri. Ibrani 12 ayat 14. Udah? Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak. Pokoknya orang. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Itu tujuannya. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saya tanya, ada berapa kekuatan di dunia ini? 2. Dan setan berhasil membuat pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan nggak bisa melihat Tuhan. Akhirnya bisa cuma melihat hantu. Cuma satu di antara itu. Dan inilah kemunafikan di dalam gereja. Tidak mau menang, nggak mau berdamai dengan semua. Ayat kedua, Matius 5:9. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya di sosial media, ada di Facebook, di YouTube, di Spotify, di banyak anak-anak saya itu hebat, masukkan semua sosial media, podcast, ya podcast, Spotify, TikTok, ya. TikTok belum, TikTok baru kemarin di Makassar. Karena 2 kali anak saya ini TikTok di dekor, atau kenapa? Tapi kemarin baru dibuat yang baru. Di Facebook, Instagram, semua ada apa? YouTube ada podcast. Cari Daniel Alexander. Nah, topik khotbah saya yang paling banyak itu soal pengampunan. Kenapa harus kita hancurkan sesuatu? Surat Matius 5:9. 1, 2, 3. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitabnya yang memberitahu kita kenapa, kapan, kok bisa, bagaimana kita mantan-mantan bajingan ini. Oh, ada yang betul, itu mana di sini? Bajingan masih ada juga di sini. Kita mantan-mantan bajingan bisa jadi anak-anak. Itu cuma 1 ayat. Saudara bongkar Alkitab, tidak akan menemukan. Ternyata saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan, diadopsi sebagai anak-anak raja segala raja. Bukan karena izin kuasa, ganti nama, kemana-mana Alkitab. Tidak. Hanya kalau kita jadi peacemaker. Kalimat sederhana, hidup tanpa musuh. Ngeri. Jadi kalau kita tidak mengampuni, status kita sebagai anak Tuhan itu gugur. Dan setan berhasil. Maaf, saudara pernah ketemu ada pendeta masih punya dendam? Apa? Berarti dia bukan anak Tuhan walaupun bisa khotbah. Jadi saudara, jangan sibuk tentang kasusnya. Sebab setan tahu, tanya ya. Setan tahu untuk membuat kita putus hubungan dengan Bapa di surga hanya dengan tidak memaafkan dan memaafkan. Saya belajar dari orang Islam. Di Alkitab nggak ada kata memaafkan, mengambil. Ternyata buat orang Muslim seperti Pak. Ketika saya ngajar soal pengampunan, Pak nggak bisa Pak. Yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Kita ini yang bisa memaafkan. Oh, saya baru tahu.
Memaafkan itu manusia. Mengampuni itu Tuhan. Apa sih arti kata mengampuni? Ini keren. Bisa kita tunjukkan ayatnya. Kalau kita sudah diampuni, itu artinya dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, itu artinya dianggap Tuhan tidak akan berbuat salah. Wih, luar biasa. Nah, kita harus buat begitu kepada semua orang. Jadi, dengan 2 ayat ini saja, setan berhasil merusak hidup kita dengan doa Bapa kami masih ingat? Dan ampunilah dan ampunilah kesalahan kami seperti begini konsep hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Aneh. Maka itu kita nggak bisa berkata, aku nggak peduli kok dengan orang lain. Yang penting aku beres dengan Tuhan. Nah itu kemunafikan. Tuhan nggak. Itu tadi saya mulai dengan keluarga suami istri saling mengampuni. Maka panggilan kita akan apapun kejahatan orang itu. Nah ini kalau ada pacar udah dari sini. Dengerin ya. Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Wah, pinter ya yang dari dapur dibungkusin pas sampingnya pas semua sebenarnya. Maaf itu. Udah? Nah, judulnya apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, pengampunan. Oke, saya percepat. Pasti saudara pernah dengar bapak. Suatu hari Petrus datang kepada Yesus. Karena zaman itu para rabi Yahudi mengajarkan kalau kamu bisa mengampuni orang sampai 3 kali itu cukup. Lalu Petrus datang, Guru, bagaimana pendapatmu kalau aku mengampuni orang sampai 7 kali? Nah, Petrus ini meminta pujian. Wih, hebat kamu. Yang lain bisa 3 kali, kok kamu 7 kali? Baca ayat 22. Jawab Yesus apa? Yesus berkata kepadanya, Ya? bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan bukan 70 kali 7, 70 pangkat 7. Ngeri. Yang punya kalkulator itu nggak cuma miliar, 70 kali 7 kali. Berarti kita harus mengampuni tanpa batas. Apa salah? Nah, lalu Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang yang punya utang, saya katakan rupiah 10 miliar kepada seorang yang punya utang. Dan gaji dia cuma 3 juta sebulan, akan lunasnya. Nggak lunas bukan? Lalu yang punya uang marah, cuma istrimu, anakmu, rumahmu, tanahmu, enggak cukup. Lalu dia mohon, tolong, nggak bisa bayar. Coba baca ayat 23. 24 atau 23 yang dibebaskan dari berapa? Oh 25. Oke, silakan. Ayo. Semua baca. 1, 2, 3. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan segala miliknya untuk pembayar. Ya, tapi maka sujudlah hamba itu terus menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan terlunaskan. Ya. Terus Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Nah, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Berapa utang tadi? 10 miliar. Hapus. Terus ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang lain yang berhutang berhutang cuma 100.000. Hutang dia kepada orang itu berapa? 100.000. Diapain? Baca. Ia tertangkap dan ditangkap terus dicekik, dicekik
ditangkap, dicekik, terus bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutang-hutang itu akan lunas. Tetapi kalau bilangnya aku, kita bicara tentang kita yang nggak mau mengampuni, dunia atau tidak. Tetapi aku, jangan ragu, katakan. Tetapi aku menolak dan menyerahkan kawanku ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Sadis. Saudara, perhatikan. Begini cara kita mengampuni. Sejahat-jahatnya orang itu kepada kita, sekejam-kejamnya orang itu kepada kita, ingat, kita jauh lebih kejam kepada Tuhan. Enggak aneh. Lihat, sejahat-jahatnya orang itu kepada kita, tapi kita bisa. Lihat itu. Hutang kita kepada Tuhan dengan hutang teman kita kepada kita. Hutang siapa lebih banyak? Yesus. Lihat kalimat ayat berikut. Terus ayat 21. Melihat itu kawan-kawanku yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada yang kita lakukan kepada teman kita, lapor kepada Tuhan kita. Terus 32. Raja itu menyuruh memanggil siapa? Orang itu. Kita. Memanggil kita yang nggak mau mengampuni. Terus dan berkata kepadanya, ayo jahat. Kalau saudara dan saya tidak mengampuni, kita ini hamba yang jahat. Lanjut. suruh datang kepada engkau, haruskan dengan engkau mengungkapkan kepada aku. Berapa miliar? 10 miliar. Terus Bukankah engkau pun semua manusia? Seperti Aku telah ini konsep mengampuni. Apa yang terjadi? Maka marahlah temannya itu dan menyerahkan kepada Al jual musuh sampai kita melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. 1, 2, 3. Maka engkau yang punya surga akan berbuat demikian. Demikian juga terhadap kita apabila kita masing-masing tidak mengampuni saudara kita dengan sebenarnya. Loh, nggak ada alasan untuk tidak mengampuni siapa saja. Maka itu sebelum pulang, sebelum kita tidur, jujur periksa, buka lemari ini, masih ada koleksi musuh berapa? Lepaskan mengampuni, hidup akan damai. Orang tidak mengampuni itu penuh dendam, penuh kemarahan. Ayat terakhir 1 Yohanes 3:15. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Berarti kita masih benci enggak? 1 Yohanes 3:15. Jadi kita masih benci enggak? Ya. Apa yang terjadi dengan pembenci? 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Terus? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap hidup yang mengkalahkan sendiri. Jadi masuk neraka. Sudah, nggak usah hitung tentang kesalahan orang itu. Selalu hitung kesalahan lebih baik. Begitu suami istri, awas. Jangan merasa yang satu lebih benar dari yang lain. Jangan menganggap yang satu lebih baik dari yang lain. Rusak rumah tangga. Yang berikut, jangan suami istri jadi wasit. 2-1, tunggu 2 sama. Ada nggak suami istri seperti itu? 2 sama. Tunggu 3-2. Kamu mau sampai kapan loh? Ini yang berikut. Tapi sudah berapa kali kamu buat itu? Kali kedua. Berapa kali kita buat dosa yang sama? Sering kali. Salah, nggak hitung. Betul? Ya sudah. Udah, mari. Lepaskan berkata. Kita nggak akan rugi. Percaya hidup lega, nggak ada penyakit di tubuh kita. Oke, satu lagi yang terakhir. Ya. Misalnya tadi sudah mengampuni tapi nggak mau dekat-dekat sama orang itu dosa kan? Dosa. Begini. Aku nggak benci Mas Nuradi, cuma malas ketemu. Malas ketemu. Gini loh, tetap dekat,
Tapi sudah ada urusan apa-apa. Ayo makan bareng. Kalau saudara baca 4 Injil, satu-satunya bukti kita sudah mengampuni yang dikatakan Yesus, kita bisa makan bareng orang. Tapi kan saya serius. Jadi ayo makan bareng, tapi nggak usah ngomong yang lain. Udah gitu saja. Tetap ada batas itu. Ya itu batas, nggak usah apa. Ketemu makanya. Kalau keluarga. Kenapa? Kalau keluarga. Lebih lagi di keluarga, kalau maksudnya mau dipisahkan. Maksudnya. Ya harus. Ya itu nggak ada urusan. Ya. Warga, ya perusahaan ini kan Cynthia datang ke rumahnya, kok dia lebih tua, pokoknya berdamai. Betul-betul lagi itu bersih. Itu saudara ingat, setan berasa. Khotbah boleh bagus-bagus, tapi kalau enggak berdamai, no, dia dapat. Doa enggak terdengar. Percuma kita berdoa, karena kita masih baik. Biar jelas. Harus berdamai. Udah, ada lagi? Oh ya, belum dibaca yang semua. Maaf. Gak usah namanya ya. Nah? Gak usah namanya, langsung aja. Panggilan hidup sama dengan kewajiban atau tidak? Ya, panggilan hidup itu kewajiban, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, seperti apa yang saya kerjakan? Panggilan hidup saya tertulis di Alkitab. Kita baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Jadi panggilan bukan panggilan khotbah, panggilan nyanyi, WL, musik, itu bukan panggilan, itu aktivitas. Panggilan itu berurusan dengan keselamatan jiwa-jiwa, bukan mengkristenkan. Udah? 1 Timotius 2 ayat 4 baca. 1, 2, 3. Gimana? 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Papa itu menghendaki cuma satu, bukan bangunkan gedung gereja, buatkan doa puasa, doa kelepasan kesenangan, tidak. Hanya satu yang Papa kehendaki dan tertulis jelas. Dia ingin berapa orang? Semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Jadi pembantu, supir, tangga, siapa saja, bukan dijadikan Kristen, tidak. Tapi dikenalkan keselamatan. Ini tetap ada agama. Sampai hari ini banyak anak-anak saya yang bukan Kristen, saya nggak penting dengan agama. Ya, ini ada satu yang saya baru punya cucu, mungkin dia ada itu. Taufik, maafkan Bapak, belum bisa lihat itu cucu Bapak. Namanya masih Muhammad Taufik. Mantan tukang bakso. Yang saya ketemu dia masih pendorong jual bakso. Tuhan selamatkan dia. Itu luar biasa. Untuk memperoleh pengenal kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Nah itu panggilan yang Tuhan ingin, bukan yang lain. Ada lagi? Ya. Bagaimana cara mengetahui panggilan yang Tuhan tetapkan di hidup kita dan secara jelas kalau itu dari Tuhan? Loh. Kalau hati kita selalu mengasihi jiwa-jiwa, itu jelas panggilan. Jangan saudara pusing dengan istilah gereja. Panggilanku doa atau diaken atau asyar atau perusahaan minggu, bukan itu aktivitas. Jadi 1 Timotius 2:4 itulah panggilan kita, menyelamatkan semua orang yang kita punya, bukan di Kristen. Itu saja panggilan yang paling besar. Bersaksi, jadi garam dan terang kepada mereka. Injil itu digambarkan oleh 4 hal oleh Tuhan Yesus. 1 kasih, 2 terang, 3 garam, 4 air. Coba renung. Ada nggak manfaat kehidupan nggak membutuhkan 4 ini? Ya, binatang aja segala apa kok kita kasih dia berubah. Ya, kehidupan itu pasti butuh terang, butuh garam. Tidak semua orang butuh gula, tapi garam itu wajib. Jadi kalau kita menyatakan Injil dengan kasih garam, terang dan air, nggak ada orang yang mau. Orang mati aja butuh mandi. Nggak ambil. Air itu kebutuhan semua. Nah itu cara saya menginjil sehingga orang nggak pernah nolak. Karena saya nyatakan 4 kali. Salah satu mereka butuh apa? Kayak Sandi di hotel tadi dia kaget. Untuk kepastian itu.
kemarin, 3 hari yang lalu. Karena kami masih di daerah jauh dari kota Pontianak. Nah, pesawat kami pagi, saya pasti nggak sempat. Terus saya telepon anak saya yang di Cengkareng, tolong ceklikan ini untuk Bapak. Aduh Pak, saya lagi sibuk ini. Tapi nggak apa-apa, saya kasih teman saya namanya Aldi. Soalnya ini unik. Begitu Aldi saya kontak, Roh Kudus bilang dia itu nggak punya apa-apa. Nah, saya nggak pernah ketemu Aldi sampai hari ini. Saya janji besok mau ketemu. Ya, kok bisa tahu? Nah, saya cerita soal kehidupan. Dia betul-betul hati. Jadi saya membagikan kehidupan itu nggak usah pakai agama. Jelasnya ada lagi? Udah. Coba Adi atau Pak Romo maju ke sini. Ayo, coba. Dia mau tanya sama Bastian, silakan ya. Mau apa lagi silakan. Bunyinya nggak ada. Maafkan. Kenapa dulu? Maafkan saya, Pak. Terima kasih untuk waktunya dan bisa share dengan kita. Kita juga mungkin nggak tahu ada something yang bisa didapat juga karena paling tidak dengan ini ya karena kan belajar kiriman, belajar yang benar itu bagaimana. Jadi paling tidak dengan ini ya kita tidak bisa terjadi 4 yang penting tadi dari semua itu 4 yang menjadi kasih, terang, air. Ini penting saya ngomong, cukup penting 4 ini. Jadi mungkin malam ini akhiri. Jadi acaranya memang ada satu akhir grup biasa. Akhir biasa kita memang sebulan 2 kali pertemuan. Ini cuma keluarga, jadi kami keluarga memang kita terlalu banyak. Kita tetap kecil, tetap juga atau baik kita bisa saling mengatur satu sama lain kalau ada masalah dan sebagainya kita bisa saling sharing. Itu yang kita harapkan dari grup ini. Mungkin itu terima kasih sekali lagi Dokter. Sama-sama berdua, terima kasih untuk kesempatan sharingnya. Mungkin kita ada susulan pertanyaan boleh? Boleh. Sebentar. Zoom, Instagram, Facebook besok jam 5 WIB ya, ikut belajar lagi pagi jam 5 WIB. Ya, oke, pertanyaan. Ada yang penasaran. Bagaimana kalau nggak pindah agama tapi bisa diselamatkan? Ini pertanyaan ini. Oh hebat. Diselamatkan itu nggak harus jadi Kristen. Ya, diselamatkan nggak harus jadi Kristen. Tanya Ya, Karena sih harus orang yang mau atau kayak kita bisa nyelamatkan orang tanpa orang yang mau. Nggak mungkin orang yang harus mau. Tidak, ini ya. Sampai hari ini saya tidak pernah, belum pernah, tidak pernah ditolak berita Injil. Karena itu, siapa nggak butuh air? Siapa nggak butuh kasih? Siapa nggak butuh terang? Siapa nggak butuh barang? Jadi saya balik. Kalau sampai kita menginjil dan ditolak orang, yang kita bawa, kita salah. Yang kita bawa bukan air, garam, dan kasih. Nggak tahu barang. Anak saya jadi saksi. Saya kalau naik taksi, anak saya ikut ramai gitu. Nah, satu kali pas istri saya juga ikut, jadi mobil ini kami berempat. Terus sopir taksi, ini anaknya semua. Kan beda-beda nih, ini kamu semua. Kok bisa begitu? Wah, berapa kali itu ya, kami setelah bayar taksi, sopir itu bilang, Pak boleh nggak Bapak peluk sana? Orang yang tadi dulu kemarin pagi kami berdua hari lalu berangkat dari Bandara Supadio Pontianak mau ke Makassar. Hanya ada satu orang, tunggu Pak, tunggu. Pokoknya saya ingin Bapak peluk saya. Karena selama enggak betul. Ya bisa tunggu. Cuma itu saja. Maka itu enggak akan ditolak. Biarkan mereka di agamanya. Suatu hari nanti Yesus pernah berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Nah, jadi kalau orang itu mau minta bar, saya lanjutkan, saya baptis, saya bimbing, saya serahkan ke semua yang mana kiranya. Saya, karena itu waktu itu saya tanya Om ini kok, ada sopir Grab dari Gresik itu mau datang, tapi karena nggak boleh, tadi saya cek dia nggak bisa karena jadi satu hari saya diundang oleh gereja disuruh sekolah. Nah, malam itu habis acara saya harus nginap di Juanda, di hotel di Juanda, karena pesawatan bisa jam 5. Nah, gereja ini dibukakan saya hotel Ibis di Jembatan Merah, gak lucu. Soalnya saya jam 11 malam, nginep waktu bisa nih, itu jam 3 mesti bangun, nggak kesana, gerak aja. Nah, ketemu supir orang balik. Begitu naik mobilnya, Rob bilang sesuatu, nangis. Ya. Dan kapan saya ke Surabaya, dia pasti ikut. Ingat ya saya ikut, saya ada sementara. Nah, jadi biarin nanti India yang memerdekakan. Cukup? Cukup. Teman-teman kuliah atau saya kerja? Enggak. Tidak apa. Maknya. Oh, jadi saksi aja. Nah, kemarin tahun baru mak apa mestinya bisa sembahyang? Iya, harusnya lah. Nah, bantuin bersihin, lah, ya siapkan lilinnya, siapkan kuenya nggak apa-apa. Itu jadi saksi. Kesempatan, tanya mau perlu apa? Nggak apa-apa. Udah, ada lagi? Jelas?